Shalom, selamat hari Minggu anak-anak yang ada di rumah. Selamat hari Minggu Ibu Guru Nopi. Selamat hari Minggu Ibu Guru Astrid. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Walaupun kita masih beribadah lewat di rumah, tapi kita tetap harus semangat, kita tetap harus bergembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Kawanku Ini Hari Minggu. Mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih tetap berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau bertanya, siapa di sini yang pernah merasa takut? Misalnya, takut sama kegelapan. Takut karena tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Takut karena tidak ada yang menemani di rumah. Ibu Guru mau bertanya, kira-kira apa yang kalian lakukan? Apakah ada yang menangis? Atau ada yang mencari mama papanya, atau ada yang berdoa? Nah, betul sekali. Seperti yang kita tahu, dalam keadaan takut bagaimanapun, Tuhan pasti selalu ada menolong kita. Seperti dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 3 ayat 3 yang berkata, "Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Amin. Nah, untuk itu Ibu Guru mengajak semuanya berdiri dan mari kita menyanyikan lagu Jangan Kita Takut. Lihatlah Tuhan penunjuk jalan, jangan kita takut.
Anak-anak, sekarang kita akan mengakui dosa kita. Untuk itu, Ibu Guru mengajak semuanya untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 14 yang berkata, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Anak-anak di rumah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita mau dengarkan cerita Alkitab yang baru. Semua sudah siap? Coba siapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah, duduk yang manis. Kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu lagi. Sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab yang baru. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Ibu Guru Lia yang akan bercerita, Tuhan Yesus tolong juga supaya boleh bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Raja negeri Aram sedang berperang melawan bangsa Israel. Tetapi setiap mereka melakukan pengepungan terhadap orang Israel, mereka selalu saja tidak berhasil. Selalu ada orang Israel di tempat itu yang selalu siap sedia. Raja Aram menjadi bingung dan heran. Siapa ya kira-kira yang menjadi mata-mata bagi orang Israel? Nah, anak-anak, ternyata yang memberitahukan kepada mereka adalah Nabi Elisa. Lalu Raja Aram merencanakan untuk menangkap dan membunuh Nabi Elisa. Dia mengutus tentaranya untuk menangkap Nabi Elisa. Namun Tuhan menolong Nabi Elisa. Tuhan melindunginya dan tidak membiarkan Nabi Elisa tertangkap. Anak-anak, Tuhan membuat para tentara itu menjadi buta. Nah, mereka tidak bisa melihat jalan. Bahkan Nabi Elisa membawa tentara itu masuk ke kota Samaria. Nah, setelah itu Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuat para tentara itu kembali melihat. Nah, Nabi Elisa kemudian melepaskan mereka dan kembali ke Raja Aram. Nah, anak-anak, Tuhan telah menolong orang Israel dari rencana pengepungan orang Aram. Ia memakai Nabi Elisa untuk menolong mereka. Dan Tuhan juga menolong Nabi Elisa. Dia melindungi Nabi Elisa dari bahaya. Nah, dalam lindungan Tuhan tidak ada ketakutan dan semua aman. Nah, anak-anak, suatu hari Raja Aram dan pasukannya berhasil kembali mengepung kota Samaria. Nah, orang Israel mereka tidak bisa kemana-mana. Bahkan makanan menjadi sangat mahal dan sangat kurang. Nah, maka terjadi kelaparan. Nah, Raja Israel sangat bingung anak-anak karena rakyatnya sudah sangat lapar. Kemudian Raja Israel menyalahkan Nabi Elisa karena Nabi Elisa mereka semua menjadi kelaparan. Raja itu kemudian ingin membunuh Nabi Elisa. Anak-anak, Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan kepada seorang perwira Israel. Kata Nabi Elisa seperti ini, besok tepung makanan akan menjadi sangat murah harganya. Akan ada makanan dan orang Israel akan bebas dari kelaparan. Tetapi anak-anak, perwira Raja Israel itu tidak percaya dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Kemudian ada 4 orang kusta masuk ke dalam kemah Raja Aram. Mereka mendapati kemah itu sunyi dan tidak ada orang di dalamnya. Wah, anak-anak, kira-kira kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Nah, ternyata Tuhan telah membuat peristiwa yang sangat menakjubkan. Anak-anak, Tuhan sendiri yang telah mengusir orang Aram yang sementara mengepung kota Samaria. Tuhan membuat orang Aram seolah-olah mendengar bunyi tentara yang bersorak-sorai. Mereka datang dengan bunyi sepatu yang sangat banyak, bunyi kereta, dan bunyi kuda yang meringkik. Wah,
Tentara Aram ketakutan anak-anak mendengar suara itu. Mereka lari, mereka meninggalkan kemah mereka dan semua makanan yang cukup banyak untuk orang Israel yang sedang kelaparan saat itu. Anak-anak, Tuhan telah berbuat kepada umatnya. Tuhan sendiri bertindak untuk menolong umatnya. Nah, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa sungguh benar-benar terjadi. Nah, itu cerita kita minggu ini. Amin. Anak-anak, ayo sekarang kita ambil Alkitabnya. Cerita kita hari ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Ibu guru ulangi ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Anak-anak jangan lupa baca kembali ceritanya ya. Untuk yang belum bisa membaca, minta tolong sama orang tuanya untuk bacakan ceritanya. Anak-anak yang di rumah, sekarang kita akan membawa persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak kalau sudah kumpulkan persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, tulis dari sektor mana, kelas anak Indria atau anak kecil, lalu minta tolong kepada orang tua untuk dibawakan ke gereja. Sambil pun dijalankan, mari kita menyanyi beri syukur. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Kami boleh mendengarkan cerita Alkitab yang baru, kami boleh bernyanyi memuji Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya boleh dipakai dengan baik untuk sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan, berkati mereka dalam pelajaran mereka di sekolah, berikan mereka selalu kepintaran, meskipun mereka saat ini masih sekolah dari rumah. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam minggu ini ulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus boleh menambahkan 1 tahun lagi umur mereka. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan mereka kesehatan, kepintaran, supaya mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang taat pada perintah orang tua, terlebih perintah Tuhan. Kami berdoa untuk mungkin teman-teman kami ada yang sedang sakit. Tuhan Yesus berkati makanan, berkati minuman, dan obat-obatan yang mereka makan. Tuhan Yesus berikan mereka kesembuhan supaya mereka boleh kembali lagi sehat seperti sedia kala. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk mama, untuk papa, untuk saudara-saudara, kakek dan nenek, dan semua orang yang ada di rumah kami. Tuhan Yesus berkati mereka juga dalam pekerjaan, berikan mereka selalu kesehatan, supaya mereka boleh senantiasa menjaga dan mendidik kami. Kami berdoa untuk ibu guru dan bapak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati mereka selalu dalam pekerjaan, dalam pendidikan, berikan juga mereka selalu kesehatan, biarlah mereka boleh tetap setia untuk mengajar kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik,
Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak di rumah, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita mau menyanyi satu lagu. Allah Bapa melindungi. Ibu guru ajak semua berdiri, kita menyanyi sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita menyanyi satu kali lagi, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan hidupku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Anak-anak yang ada di rumah, ibu guru tidak bosan-bosannya untuk tetap mengingatkan anak-anak di rumah untuk tetap di rumah saja, bermain, sekolah, dan beribadah dari rumah. Kalau anak-anak terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker seperti ini. Dan juga rajin-rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir agar kita tetap sehat dan bersih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.